Kali ini kegiatanku hanya mengurus Raka, mengetik dan jualan online. Makanan sudah terhidang dan baju sudah ada yang mencuci. Namun, ada rasa kurang nyaman. Mereka baik lantaran aku bisa cari uang. Kupastikan itu karena aku sangat tahu sifat mereka. Anak ayah, Mas Bayu pulang dan langsung menggendong Raka. Mas, ku cium punggung tangan Mas Bayu. Rin, hari Minggu kita bawa Raka dan ibuku jalan-jalan pakai mobil. Pasti sangat menyenangkan. Dek, awal aku membeli mobil ini karena ingin bawa orang tuaku jalan-jalan. Itu belum terwujud karena harus balik ke rumah ini. Tapi kenapa Mas Bayu hanya memikirkan ibunya saja? Orang tuaku bagaimana? Lihat nanti aja Mas. Lagian aku juga pengen bawa orang tuaku. Jawabku sedikit ketus. Oh, kita bisa bawa orang tuamu dan ibu. Kan masih muat di mobil. Lihat ntar aja Mas, jawabku. Sebenarnya aku hanya ingin bawa orang tuaku dan Yana tanpa melibatkan keluarga di sini. Selesai makan malam, aku menyusui Raka di kamar. Tidak butuh waktu lama, ia langsung terlelap dan aku pun bisa buka Facebook untuk jualan online, membalas komentar dan messenger yang berdatangan. Alhamdulillah, teman-teman di Facebook baik-baik dan ramah-ramah. Kenapa kamu tega padaku, Rin? Apakah karena aku cacat hingga kamu berpaling dan berani menelpon lelaki lain? Tiba-tiba Mas Bayu masuk ke kamar menuduhku selingkuh. Hah? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku langsung bangkit berdiri. Aku tahu kamu udah bisa cari uang sendiri. Bahkan penghasilanmu jauh lebih besar dari penghasilanku. Mbak Inur yang bilang, Rin, apakah karena kamu sudah terlihat lebih cantik dan punya uang hingga menginjak harga diriku? Bukannya menjawab, Mas Bayu terus mengungkapkan isi hatinya. Mas, kamu seharusnya tanya aku dulu. Ini masuk kamar menuduhku yang bukan-bukan. Ada saksinya. Ini bukan sekedar tuduhan. Aku tersentak. Suara Mas Bayu sangat lantang. Hingga ini pertama kalinya aku dengar ia berucap selantang itu. Cukup, Mas. Kamu lebih percaya orang lain daripada aku. Kurang apa lagi aku selama ini? Aku bisa bantu cari uang, tapi kamu merasa diinjak. Aku capek dengan sikapmu. Terserah jika kamu lebih percaya Inur daripada aku. Buat apa dijelaskan lagi? Ia suamiku, lebih percaya omongan orang lain daripada aku istrinya. Selama ini aku perawatan karena jual krim wajah kecantikan. Lagian capek dihina terus. Kamu bersuara lantang dan ini terjadi semenjak kamu bisa cari uang sendiri. Apa begini caramu menginjakku? Kok malah membahas aku bisa cari uang sendiri? Seharusnya kamu senang, aku bisa bantu, Mas. Ya, aku senang. Kamu bisa bantu cari uang. Mungkin karena itu kamu selingkuh di belakangku. Aku gak nyangka kamu seperti ini, Mas, liriku. Justru aku yang tidak menyangka dengan sikapmu. Setelah kamu bisa cari uang sendiri dan sekarang berubah lebih cantik, kamu berani menodai pernikahan kita. Bahkan Mbak Inur dan Mas Jaka dengar saat kamu bicara di HP. Loh, bukankah tadi yang mengaku dengar hanya Inur? Kok Jaka juga seolah mendengar sesuatu yang tidak ada? Kenapa kamu tega padaku, Rina? Apakah karena
Kamu sudah membelikan kaki palsu ini dan mobil itu hingga aku tak penting lagi. Astagfirullahalazim, hanya mengucap yang keluar dari mulutku. Rasanya ini semakin sesak. Aku harus bagaimana menanggapi Mas Bayu? Bahkan rasa muak semakin menggerogot hati hingga ku putuskan memasukkan pakaian ke dalam tas. Malam ini aku ingin balik ke rumah orang tuaku. Kamu ngapain masukin bajumu ke tas? Aku mau balik ke rumah orang tuaku, jawabku sambil memasukkan juga baju-baju Raka. Kamu mau pergi ninggalin aku? Jadi lelaki itu berhasil membuatmu meninggalkan aku? Susah payah menahan hati. Tuduhan masih dilontarkan, seolah Mas Bayu yakin jika aku berselingkuh. Bahkan ucapannya semakin membuatku kesal. Ya, aku selingkuh sesuai tuduhanmu. Puas dengan jawabanku. Aku membenarkan fitnahan mereka. Menyangkal percuma. Toh ia tak percaya aku. Kamu tega, Rina. Seperti kamu tega menuduhku, Mas. Bukankah aku istri yang menginjak harga dirimu karena penghasilanku lebih besar? Aku selalu menghinamu kan? Terus apa lagi? Semua yang kamu ucapkan akan kubenarkan. Mas Bayu langsung terduduk di tepi ranjang. Mungkin terkejut dengan ucapanku. Ku jinjing tas, lalu menggendong Raka yang sedang tertidur. Aku berlalu keluar kamar. Ku jinjing tas berisi pakaian dan menggendong Raka yang sedang tertidur lelap. Melewati pintu kamar, tak terdengar Mas Bayu mencoba menghentikanku. Ini semakin membuat dada terasa sesak karena pengorbananku selama ini sia-sia. Loh, mau kemana, Rin? Tanya ibu mertua saat aku melangkah ke pintu utama. Aku pamit ya, Bu, jawabku. Mau kemana? Ini sudah malam. Dan Bayu mana? Ibu melihat sekilas ke pintu kamar. Ada di kamar, Bu. Oh iya, Bu, ini uang buat biaya dapur hari ini. Ku rokok uang 100.000 dari saku, lalu ku sodorkan ke ibu mertua. Tapi kamu mau kemana? Dan ini sudah malam loh, Rin. Uang itu diterimanya. Hei, Rina, kamu mau kejar selingkuhanmu? Wah, parah. Tiba-tiba Jaka keluar dari kamarnya pun Inur. Jaka, jangan asal ngomong. Ibu sih nggak percaya. Belain tuh mantu kesayangan, sindir Inur. Akan tetapi tak ada setelah. Dari sore tadi ia izin ke rumah temannya dan jam segini belum pulang. Mungkin karena itulah Mas Bayu hanya dengar ucapan Inur dan Jaka saja. Tapi buat apa aku cari pembelaan? Inti dari kekesalanku yaitu tak ada sikap kepercayaan suami. Bahkan ia lebih percaya yang lain ketimbang aku, istrinya. Inur, Jaka, kalian ngomong apa sih? Sebaiknya kalian gak usah ikut campur, tegur ibu. Kali ini aku dibela ibu mertua. Namun ini tak membuatku merasa senang. Entah kenapa. Terserah ibu deh, kami hanya membongkar kenyataan kok. Selancar air mengalir, tak terlihat Inur sedang berdusta. Buat apa aku harus berdebat jika intinya suamiku tidak mempercayai aku? Aku pamit, Bu, ucapku melanjutkan langkah ke pintu. Rina, tunggu, Rin. Aku tetap melangkah. Tunggu, Rina. Tiba-tiba Mas Bayu menghentikan langkahku. Setelah berbalik badan, terlihat ia berdiri di depan pintu kamar menatap. Raka biar aku urus, tinggalkan ia bersamaku. Dek. Jangan menangis, Rina. Jangan cengeng, batinku mensugesti diri agar air mata ini tak tumpah. Tidak dipungkiri,
dada ini semakin sesak. Bahkan rasanya aku hampir tak percaya jika Mas Bayu sangat mempercayai fitnahan Inur dan Jaka. Saat ku benarkan, ia justru lebih percaya. Apa ia tak bisa membaca seandainya selingkuh? Mana mungkin aku mengakuinya karena itu sebuah aib. Apa kamu punya asih buat Raka, Mas? Gimana mungkin anakku ditinggal sementara siang kamu kerja? Aku bisa cari susu bantu. Lagian banyak orang di rumah ini yang mengurus Raka. Sebaiknya kamu pergi aja menemui selingkuhanmu. Aku lebih baik mati daripada berpisah dengan anakku, geramku. Inur dan Jaka tersenyum sinis melihatku. Raut wajah mereka akan selalu kuingat, terutama fitnahan mereka. Aku bisa saja membela diri, meluruskan yang sebenarnya, tapi tidak kulakukan karena kepercayaan Mas Bayu sudah hilang. Percuma. Raka juga anakku, aku yang melahirkannya. Tolong jangan buat aku bersikap kasar karena kamu menghalangiku, Mas. Bayu, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Bu, ia bukan istri yang baik. Biarkan ia pergi sesuai kemauannya. Buat apa aku berlama-lama berdiri di rumah ini? Mas Bayu sama sekali tidak mempertahankanku. Kaki ini terus melangkah keluar. Malam semakin larut, tak ada halangan bagiku tetap untuk pergi. Tidak, Bay. Ingatlah, Rina istrimu. Jangan terhasut yang menghancurkan rumah tanggamu. Terdengar suara ibu mertua. Kali ini bisa dirasakan betapa ibu mertua sudah peduli. Mungkin berubah baik padaku. Justru Mas Bayulah yang inti permasalahanku sekarang. Jangan banyak omong, Bu. Bayu benar kok. Kali ini suara Jaka juga terdengar. Aku tidak berpaling ke belakang dan terus melangkah pergi. Naik taksi, aku menuju ke rumah orang tuaku. Duduk bersandar, melihat keluar kaca jendela mobil. Pikiran melayang tentang kejadian barusan. Hanya sekejap saja, sebuah fitnahan akan menghancurkan rumah tangga serta kepercayaan Mas Bayu. Aku kecewa, bahkan sangat kecewa. Mungkin aku berdosa meninggalkan suami. Namun luka hati sulit dikendalikan, sakit. Seandainya Mas Bayu menahanku pergi dan tidak mempercayai omongan Jaka dan Inur, mungkin malam ini kami masih baik-baik saja. Seandainya. Rina? Loh, Bayu mana? Kok cuma berdua sama Raka, Rin? Iya, Bu, Pak. Hanya aku berdua dengan Raka, jawabku. Ibu dan bapak langsung bertanya saat aku baru datang. Raka begitu nyenyak tidur hingga aku langsung menuju kamar membaringkannya di ranjang. Seketika air mata langsung tumpah karena dari tadi susah payah menahan agar tidak terlihat lemah. Namun tetap saja butiran bening ini mengalir di sudut mata karena aku sangat kecewa. Lelaki yang kupertahankan sebagai suami bisa berubah sekejap saja hanya karena fitnah dari ibar dan kakaknya. Astagfirullahalazim. Apa yang terjadi, Rin? Ibu masuk kamar lalu duduk di sampingku. Bu, aku untuk menjelaskan rasanya sulit. Air mata ini terus berjatuhan. Cerita pada Bapak, Rina, di mana Bayu dan apa yang terjadi. Bapak terdengar marah, bukan marah padaku. Mungkin marah ke Mas Bayu karena malam begini aku dan Raka dibiarkan pulang. Mbak, apakah setelah berbuat jahat? Yana juga bertanya. Dari sorot matanya, ia juga merasa khawatir.
Ku jawab pertanyaan Yana dengan menggelengkan kepala. Terus, kenapa malam begini kamu balik ke sini, Rin? Bayu mana? Pertanyaan itu ditanyakan kembali oleh ibu. Ku hela nafas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu berkata, aku dituduh selingkuh oleh Inur. Ia ketahuan mencuri uangku dan ku ceritakan yang terjadi. Mulai dari Inur pinjam uang hingga Mas Bayu termakan omongan Inur dan Jaka. Jika aku difitnah selingkuh, dalam menceritakan ini tak kuasa menahan air mata yang susah payah ditahan saat kejadian. Loh, kenapa kamu mengaku yang tidak dilakukan, Rin? Tanya ibu. Mas Bayu tidak percaya aku, Bu. Menyangkal pun tetap aja. Ia percaya omongan Inur dan Jaka. Kuakui karena sangat kesal, ia menuduh tanpa bertanya. Ini semua salah Bayu. Masa main nuduh aja tanpa bertanya? Dan yang paling tidak Bapak suka, Bayu membiarkan kamu dan Raka pergi malam-malam begini. Mana rasa tanggung jawabnya? Bapak mengepalkan tangan, marah. Itulah yang terbaca dari Bapak meskipun suaranya tidak lantang. Ini hanya salah paham, Pak. Sebagai pemimpin keluarga, seharusnya berpikir tentang keselamatan anak istri. Ini karena emosi membiarkan Rina dan Raka malam-malam pergi. Itu yang Bapak tak suka, Bu. Ya, itu juga luka yang terdalam kurasakan. Pertama, Mas Bayu tidak menanyakan dulu dan main tuduh aja. Ia percaya yang lain ketimbang aku, istrinya. Kedua, ia tega membiarkanku dan Raka pergi malam hari tanpa peduli keselamatan kami. Aku sangat kecewa. Sulit memejamkan mata malam ini, tak menyangka hanya dalam waktu sesaat saja ulah fitnahan Inur, rumah tanggaku langsung diambang kehancuran. Astagfirullahaladzim. Bersambung.